Salam Planter Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di malam hari yang berbahagia ini, izinkan The Brondol kembali lagi menjawab pertanyaan seorang petani yang bicara tentang kualitas urea. Dimana bahwa Pak Pendi, saya membeli urea, namun kok fisiknya kok berubah, sehingga apakah kandungannya masih 46% atau saya kembalikan ya Pak Pendi ya kepada tokonya. Maka pada malam hari ini kita akan membicarakan tentang kualitas urea. Bahwa urea ini merupakan pupuk yang sebagai sumber nitrogen utama yang digunakan di perkebunan kelapa sawit, yang berasal dari compacting udara, di mana bahwa kita biasanya menggunakan amoniak cair sebagai bahan dasar pembuatan urea. Sehingga bahwa ketika kita menggunakan amoniak cair ini sebagai bahan utama urea, maka urea ini memiliki sifat yang sangat mudah menguap. Nah, ketika sudah menguap dan dia memiliki higroskopis atau mudah untuk meleleh, sehingga ketika kita bicara tentang kualitas urea, maka kita tidak bisa lepas terhadap yang membicarakan dari fisik dari urea itu sendiri. Karena jangan sampai terjadi kerusakan fisik yang akan berujung terhadap penurunan dari kadar nitrogen dalam urea yang seharusnya 46%, mungkin saja akan turun bahkan sampai drastis turunnya. Nah, di malam hari ini kita akan membicarakan 4 hal yang bicara tentang kualitas urea, karena yang mempengaruhi hal kandungan dari nitrogen di urea ini ada beberapa hal yang khususnya kita akan membahas mengenai 4 hal penting yang wajib dipahami oleh para petani dan para planter semuanya. Bahwa rumus urea adalah CONH2 kali ini akan mudah menguap dalam bentuk NO3 atau amoniak. Ketika amoniak urea ini kena panas, kemudian apalagi sinar matahari langsung di dalam penyimpanannya, maka urea ini sangat mudah menguap. Sehingga di dalam aplikasi di lapangan pun bahwa urea tidak boleh terlalu terik sekali, sehingga akan berakibat terhadap penguapan amoniak dari yang terkandung di dalam urea itu sendiri. Nah, di dalam kualitas urea ini salah satu 4 hal yang pertama yang adalah penyimpanannya. Bahwa penyimpanan urea ini sangat penting. Ketika kemasan urea itu terbuka, maka kandungannya bisa saja sangat terjadi penurunan. Bahkan pernah saya sampling ketika ketika di pasaran terbuka dibuka ureanya, maka kadar nitrogennya pasti akan turun drastis. Hal ini sangat penting di dalam penyimpanannya. Yang kedua, di dalam penyimpanannya adalah tidak boleh jangan terkena sinar matahari langsung dan tidak boleh bersentuhan dengan kelembaban. Sebagai contoh, kalau misalnya Bapak Ibu semuanya beli urea berkarung-karung tapi disimpan di rumah, maka sekali lagi harus ada ketika kita nyimpan urea, maka di bawahnya ini harus ada balok-baloknya. Kalau tidak dalam bentuk papan seperti ini, maka dalam bentuk balok-balok seperti ini yang disusun, sehingga bahwa ketika urea ditata karung-karung yang ditata tidak bersentuhan dengan kelembaban lantainya. Hal ini sangat berpengaruh terhadap kualitas dari urea itu sendiri. Ketika dia penyimpanannya nggak benar, misalnya apalagi berdasarkan dengan kelembaban, bersentuhan dengan kelembaban, maka mudah meleleh pastinya. Kemudian yang kedua, kemasannya. Kemasan urea sudah didesain sedemikian rupa sehingga di dalam karungnya rata-rata pupuk bersenyawa garam, misalnya berbentuk garam, KCl, urea, kemudian kiserit, itu ada plastik di dalamnya. Di dalam karungnya itu dilapisi ada plastik yang tipis. Hal ini sebenarnya adalah bagaimana bahwa pupuk bersenyawa garam ini atau berbentuk garam ini tidak mudah bersentuhan langsung dengan kelembaban. Sehingga bahwa kemasan karung yang pertama selain tidak boleh digancu, yang kedua adalah tidak boleh dalam kondisi bahwa plastiknya itu rusak, apalagi kemasan luarnya rusak. Ketika karungnya sudah bolong-bolong, kemudian ini pasti akan bersentuhan dengan kelembaban yang berujung terhadap penurunan kadar nitrogen dari urea yang ada. Sehingga memang mencari kemasan yang bagus, ketika dikirimkan kemasan yang kurang benar atau banyak lubang-lubang akibat gancu, maka kita balikan lagi. Sehingga apalagi sudah berlubang, sehingga apalagi dia meleleh sampai, kalau dalam bahasa Jawa itu kotos-kotos, netes-netes air yang dari melelehnya urea itu sendiri.
Kemudian yang ketiga adalah masa edar. Ini yang masih banyak, Wak. Mungkin urea itu dibutuhkan oleh sejuta umat petani kelapa sawit. Namun bahwa masa edar ini penting karena belum tentu ada beberapa titik di mana masyarakat yang mau pakai urea, membeli urea di warung itu atau di toko pertanian itu. Sehingga kadang-kadang stoknya masih ada. Di dalam kemasan pupuk urea itu sendiri ataupun yang lain, itu ditulis di depannya adalah masa edarnya. Masa edar dari bulan berapa, bulan tahun sekian sampai dengan bulan tahun sekian. Hal ini kenapa diberikan masa edar? Hal ini sangat penting. Ketika pupuk tanggal produksi di kemasan juga ada tanggal produksinya. Ketika tanggal produksi ini jauh masih baru saja dari kita beli, mungkin kemasannya masih bagus dan pupuknya masih baru, maka kadar nitrogennya mesti akan bagus. Jangan membeli urea dalam kondisi bahwa di luar masa edar. Ketika di luar masa edar berarti penyimpanannya udah lama. Ketika penyimpanan udah lama, bener gak nyimpannya? Nah, ini yang sangat harus dipahami, sehingga bahwa kondisi masa edar ini wajib dipahami. Jangan sampai kita membeli pupuk yang jauh dari masa edarnya. Misalnya masa edar selesai di Desember 2020, ternyata dijual pada hari ini. Bener nggak nyimpannya? Berarti masa produksinya udah 2 tahun yang lalu misalnya. Maka kemungkinan kandungan nitrogen yang tidak 46% itu sangat mungkin sekali di ini. Maka sekali lagi berkaitan dengan masa edar, belilah pupuk dekat dengan tanggal produksinya dan menjauh dari tanggal akhir dari masa edarnya, sehingga bisa menjamin kualitas pupuk urea ini masih mengandung nitrogen yang cukup signifikan. Misalnya dari 46% mungkin turun dari 4 menjadi 43 sudah sangat bagus sekali, bahkan 40 masih sangat bagus sekali untuk kita gunakan. Dan yang terakhir, ini yang paling penting, Pak Pendi, ketika pupuk urea kita simpan kemudian kena panas, kena hujan, bahkan apalagi nggak pakai terpal, maka usahakanlah ditutup rapat sehingga tidak terjadi penguapan amoniak dan tidak bersentuhan dengan sinar matahari langsung yang berdampak terhadap fisik dari urea itu sendiri. Ketika urea dalam bentuk misalnya pril yang putih kristal itu terjadi pelelehan, maka jelas kemungkinan besar kandungannya pasti jauh daripada 46%. Apalagi sudah netes-netes, bahkan sampai mencair di dalam kemasan karungnya ada plastik tipisnya, itu dalamnya sudah mulai meleleh. Lah inilah yang nanti pasti akan berdampak terhadap kondisi persentase kandungan nitrogen yang ada. Sehingga para planter dan para petani semuanya, di dalam fisik pupuk kita harus menjaganya. Jangan urea ini bersentuhan dengan, sekali lagi, dengan udara bebas yang bermana akan mudah meleleh. Kenapa? Karena urea ini memiliki daya higroskopis ataupun penyerapan terhadap kelembaban sangat tinggi sekali yang nanti ujung-ujungnya adalah meleleh. Dan keempat dari hal ini mungkin perlu dipahami, karena bahwa begini para planter dan para petani semuanya, bahwa pupuk pada hari ini tuh harganya mahal banget. Ketika kita beli pupuk dengan kualitas yang tidak standar, maka ya kita akan rugi 2 kali. Harga naik, kemudian kualitasnya tidak sesuai dengan kadar yang tertera di dalam kemasan itu sendiri. Padahal kita menginginkan urea dengan kadar 46% sesuai dengan analisis yang ada dari pabrik ke laboratoriumnya. Namun kenyataannya penyimpanannya rusak, maka banyak hal yang 4 hal ini yang menyebabkan penurunan kadar nitrogen. Mungkin itu saja dulu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan di malam hari yang berbahagia ini. Intinya semangat selalu para petani kelapa sawit Indonesia. Gunakan kesimpulannya ya, gunakan pupuk yang dekat dengan tanggal produksi, kemasannya bagus, baik kemasan luar maupun di dalam plastik, dalam kemasan luar atau karung goninya, ataupun plastik tipis yang melapisinya di dalamnya. Kemudian yang disimpan dalam kondisi yang terbaik. Biasanya kalau gudang-gudang besar pasti standar penyimpanannya sudah memenuhi SOP, yang mana bahwa gudang-gudang besar ini pasti akan menjauhkan bahwa urea dari kelembaban udara yang sangat tinggi. Mungkin saja dulu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan di malam hari yang berbahagia ini. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan hidayahnya dan mendekap kita dengan kesehatan dan ilmu pengetahuan tanpa syarat, dan dilancarkan jalan rezeki yang halal bagi kita semuanya. Terima kasih. Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.